Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalimatus Sadia dari kelas 10 APL 2. Saya akan menyampaikan materi mengenai interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai interaksi sosial. Yang pertama ada pengertian. Pengertian interaksi sosial secara umum adalah tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Bonner. Menurut Bonner, interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana kelakuan individu memengaruhi atau mengubah individu lain dan sebaliknya. Yang kedua ada menurut Shaw. Menurut Shaw, interaksi sosial merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling memengaruhi. Yang ketiga ada menurut Homans. Menurut Homans, interaksi sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Keempat, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial yaitu hubungan antara dua orang atau pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial secara langsung dan kontak sosial secara tidak langsung. Kontak sosial secara langsung contohnya dua orang yang saling menyapa dan tersenyum. Yang kedua ada secara tidak langsung, contohnya dua pihak yang saling berinteraksi melalui perantara seperti surat, telepon, atau media sosial. Syarat interaksi sosial yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai saling memengaruhi. Agar berlangsung komunikasi yang baik memerlukan beberapa komponen seperti pengirim, penerima, pesan, umpan balik, dan media. Komponen yang pertama yaitu ada pengirim. Pengirim atau komunikator adalah sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua ada penerima. Penerima atau komunikan adalah sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. Komponen yang ketiga ada pesan. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Komponen yang keempat ada umpan balik. Umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Dan komponen yang kelima ada media. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tulisan, gambar, atau film. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk yang pertama yaitu interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif yaitu interaksi dalam hal positif. Yang pertama ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama contohnya gotong royong antar tetangga. Akomodasi contohnya toleransi antar umat beragama. Asimilasi contohnya baju koko merupakan asimilasi budaya Cina dan Islam. Akulturasi contohnya ada Menara Kudus. Bentuk interaksi sosial yang kedua ada interaksi sosial disosiatif, yaitu interaksi sosial dalam hal negatif. Interaksi sosial dalam hal negatif yang pertama ada persaingan, yang kedua ada kontravensi, dan yang ketiga ada pertentangan. Contoh persaingan yaitu bersaing dengan teman untuk mendapat peringkat pertama di kelas dengan cara belajar lebih giat. Kontravensi contohnya membocorkan rahasia teman kepada orang lain. Pertentangan contohnya tawuran, persaingan yang tidak sehat. Faktor-faktor pembentuk interaksi sosial. Faktor-faktor pembentuk interaksi sosial ada 4, yaitu yang pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, ketiga ada identifikasi, dan keempat ada simpati dan empati. Selanjutnya ada jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial ada 3.
Yang pertama ada individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Contoh individu dengan individu yaitu seorang guru dengan seorang murid. Contoh kelompok dengan kelompok yaitu antara kelompok A dengan kelompok B. Contoh individu dengan kelompok yaitu antara ibu guru dengan para siswa. Berikutnya ada komunikasi sosial. Pengertian komunikasi sosial secara umum adalah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat. Ada juga pengertian komunikasi sosial menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Barbara Koch. Menurut Barbara Koch, yang dimaksud dengan komunikasi sosial adalah kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Yang kedua ada menurut De Ruben 1975. De Ruben mendefinisikan komunikasi sosial sebagai proses yang mendasari sebuah fenomena atau gejala yang terjadi sebagai sebuah konsekuensi simbolisasi masyarakat dan pemanfaatan simbol serta difusi. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi sosial. Ciri yang pertama yaitu terjadinya komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Ciri yang kedua memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Ciri yang ketiga adanya sebuah dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi sosial. Jenis-jenis komunikasi sosial yaitu ada komunikasi sosial secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Contohnya seperti yang ada pada yang pertama tadi yang ada di bab interaksi sosial. Selanjutnya ada tujuan komunikasi sosial. Yang pertama dari sudut pandang komunikator yaitu memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Yang kedua dari sudut pandang komunikan yaitu untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Selanjutnya ada syarat-syarat komunikasi sosial. Yang pertama ada pengirim atau komunikator. Yang kedua ada penerima atau komunikan. Yang ketiga ada pesan. Yang keempat umpan balik atau feedback. Dan yang kelima ada media. Faktor-faktor komunikasi sosial yaitu yang pertama ada konteks. Konteks yaitu faktor yang berkaitan dengan situasi dan kondisi saat komunikasi sedang berlangsung. Yang kedua ada noise, yaitu gangguan yang berpengaruh terhadap pesan yang disampaikan oleh si pengirim dan diterima serta dipahami oleh si penerima pesan. Berikutnya ada sosialisasi sosial. Pengertian sosialisasi sosial secara umum adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Pengertian sosialisasi sosial menurut para ahli yaitu yang pertama ada menurut Peter L. Berger. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi sosial merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kedua ada menurut Carl J. Feiger. Menurut Carl J. Feiger, sosialisasi sosial merupakan suatu proses belajar dan mengajar. Yang ketiga ada menurut Bruce J. Cohen. Sosialisasi sosial merupakan proses seorang manusia dalam mempelajari sebuah nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sosialisasi sosial. Yang pertama ada sosialisasi primer, yang merupakan tahap sosialisasi pertama yang diterima oleh individu dalam lingkungan keluarga. Yang kedua ada sosialisasi sekunder, biasa terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan kerja, dan media massa. Selanjutnya ada tujuan sosialisasi. Yang pertama ada mewariskan nilai dan norma kepada generasi penerus. Kedua, membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ketiga, memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Keempat, mencegah terjadinya perilaku penyimpang.
Dan kelima, tercapainya integrasi masyarakat. Selanjutnya ada fungsi sosialisasi sosial. Yang pertama, membentuk pola perilaku individu berdasarkan kaidah nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga keteraturan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menjaga integrasi masyarakat. Selanjutnya ada tahapan sosialisasi. Yang pertama, ada tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap persiapan merupakan tahap pemahaman tentang diri sendiri. Yang kedua ada tahap meniru atau play stage. Pada tahap ini, anak dapat meniru perilaku orang dewasa dengan lebih sempurna. Yang ketiga ada tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, anak mulai memahami perannya dalam keluarga dan masyarakat. Dan yang keempat, ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalist stage. Pada tahap ini, anak sudah mencapai proses pendewasaan dan mengetahui dengan jelas mengenai kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada agen sosialisasi sosial. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, ketiga kelompok bermain, dan keempat lingkungan kerja. Selanjutnya ada faktor sosialisasi sosial. Dalam sosialisasi terdapat transfer nilai norma dari satu ke generasi berikutnya. Sosialisasi ini dialami seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada sifat dasar, lingkungan parental, perbedaan individu, dan lingkungan motivasi. Cara-cara sosial yaitu yang pertama ada pelaziman atau conditioning, yang kedua ada imitasi, yang ketiga identifikasi, dan yang keempat internalisasi. Pelaziman atau conditioning merupakan cara sosialisasi yang menggunakan penghargaan atau reward atau hukuman sebagai pembentuk pelaku individu. Yang kedua ada imitasi. Imitasi merupakan cara sosialisasi yang dengan meniru perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi merupakan cara sosialisasi dengan meniru perilaku individu lain yang dianggap dapat menjadi panutan dalam menjalankan kehidupan biasa atau disebut role model. Dan yang keempat ada internalisasi. Internalisasi merupakan cara sosialisasi yang berasal dari diri atau kesadaran individu. Cara sosialisasi ini berbeda dengan cara sosialisasi yang lain, karena pada cara sosialisasi ini, individu sudah memiliki kesadaran untuk menaati nilai dan norma. Kesadaran itu muncul karena nilai dan norma tersebut telah menjadi bagian dari dirinya. Berikutnya ada institusi sosial. Pengertian institusi sosial secara umum yaitu institusi sosial disebut juga dengan lembaga sosial, yang hakikatnya institusi sosial adalah sebuah sistem norma dan sistem hubungan sosial antar masyarakat untuk mencapai serangkaian tujuan dan cita-cita bersama. Ada beberapa pengertian institusi sosial menurut para ahli, yaitu yang pertama ada menurut Judson Erlandis. Judson Erlandis mendefinisikan institusi sosial sebagai norma, aturan, dan pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan atau masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. Yang kedua ada menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, institusi sosial merupakan himpunan norma dan nilai dari segala tindakan sosial yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Yang ketiga ada menurut Harton. Menurut Harton mendefinisikan institusi sosial sebagai sistem relasi sosial dalam masyarakat yang mendukung berbagai nilai dan
berbagai nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri institusi sosial. Yang pertama, suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan, serta unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak langsung tergabung dalam suatu unit yang fungsional. Ciri yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, memiliki kekekalan tertentu yang lama. 4. Memiliki sarana dan prasarana serta perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, ada memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan dasar dari pranata yang bersangkutan dalam menjalankan fungsinya. Yang keenam, ada memiliki institusi tertentu yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsinya. Yang ketujuh, keberlangsungan organisasi relatif tetap. Selanjutnya ada fungsi institusi sosial. Yang pertama, memberikan pedoman pada masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. Yang ketiga, memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Selanjutnya ada tipe-tipe institusi sosial. Tipe-tipe institusi sosial yang pertama, berdasarkan nilainya. Itu ada lembaga sosial primer atau basic social institutions seperti kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Lalu ada lembaga sosial primer atau basic social institution. Nilainya dianggap tidak penting bagi sebagian masyarakat. Yang kedua, ada berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan perkembangannya ada Creative Social Institution yang merupakan lembaga sosial yang tidak sengaja tumbuh serta berkembang dalam masyarakat. Lalu ada Enacted Social Institution, adalah lembaga yang dengan sengaja dibentuk untuk dapat mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan oleh masyarakat, yaitu ada Approved Social Sanctioned Institution yang merupakan lembaga sosial yang diterima dan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat. Lalu ada Unsanctioned Social Institution yang merupakan kebalikannya dari Approved, yaitu lembaga sosial unsanctioned ini tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat karena dianggap meresahkan anggota masyarakat. Yang keempat ada lembaga sosial berdasarkan fungsinya, yaitu ada Operative Social Institution, adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menghimpun pola maupun cara untuk dapat mencapai tujuan dari suatu lembaga. Selanjutnya ada Regulative Social Institution, adalah lembaga sosial yang memiliki tugas untuk mengawasi adat di lingkungan masyarakat. Yang kelima, lembaga sosial berdasarkan penyebarannya, yaitu ada General Social Institution yang merupakan lembaga sosial yang ada dalam hampir seluruh masyarakat hingga sifatnya adalah universal atau menyeluruh. Selanjutnya ada Restricted Social Institution, adalah lembaga sosial restricted ini terbentuk berdasarkan kepentingan kelompok maupun golongan tertentu yang kemudian membangun suatu ciri khas serta tidak dapat diterapkan pada golongan, kelompok maupun kelas lain. Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, kedua lembaga pendidikan, yang ketiga lembaga ekonomi, yang keempat lembaga agama, yang kelima lembaga politik, dan yang keenam ada lembaga budaya. Syarat-syarat lembaga sosial antara lain, yang pertama, suatu tata kelakuan baku yang meliputi norma-norma dan adat istiadat dalam ingatan maupun tertulis. Yang kedua, kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut.
Yang ketiga, suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks kebutuhan tertentu. Yang kelima, mempunyai perlengkapan dan peralatan. Dan yang terakhir, sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama. Selanjutnya ada faktor yang mendorong terbentuknya lembaga sosial. Yang pertama, adanya keinginan untuk mewujudkan keadaan hari esok yang lebih baik. Yang kedua, untuk mewujudkan efisiensi kerja dari setiap individu yang dapat didelegasikan kepada lembaga sosial tertentu untuk mewakilinya. Dan yang ketiga, adanya keterbatasan benda-benda pemuas kebutuhan. Dan yang terakhir, ada tujuan institusi sosial. Tujuan institusi sosial yang pertama, memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan bagi masyarakat. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang tertib sebagai pengingat diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, memudahkan individu dalam mencukupi kebutuhan ekonominya. Berikutnya ada dinamika sosial. Pengertian dinamika sosial secara umum adalah himpunan perubahan yang akan meliputi keseluruhan dari komponen dalam masyarakat yang merupakan data yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Sedangkan ada beberapa pengertian dinamika sosial menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, dinamika sosial merupakan bentuk perubahan-perubahan yang telah mencakup kehidupan sosial masyarakat di dalam skala yang cukup luas. Yang kedua ada menurut William F. Cockburn. Menurut William F. Cockburn, dinamika sosial adalah sebuah ruang lingkup dari perubahan sosial yang lebih luas serta yang di dalamnya meliputi aspek-aspek secara spesifik. Contoh, aspek kebudayaan, baik yang memiliki sifat material atau yang imaterial. Selanjutnya ada ciri dinamika sosial. Dari yang pertama, memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, munculnya dampak-dampak interaksi. Yang ketiga, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. Yang ketiga, berlandaskan norma. Selanjutnya ada fungsi dinamika sosial. Yang pertama, membangun kelompok kerjasama yang saling menguntungkan di dalam hal mengatasi sebuah persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan semua pekerjaan. Yang ketiga, memecahkan sebuah masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi atas masalah, serta dapat mengurangi beban dalam pekerjaan yang terlampau besar sehingga selesainya lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang keempat, menciptakan iklim secara demokratis di dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang dapat memungkinkan setiap individu untuk memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis dinamika sosial. Yang pertama ada pengendalian sosial atau pengawasan sosial. Yang kedua ada mobilitas sosial. Yang ketiga penyimpangan sosial. Dan yang keempat perubahan sosial. Selanjutnya ada tujuan dinamika sosial. Yang pertama, untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, muncul rasa solidaritas antar anggota kelompok sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, tercipta komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. 4. Muncul itikat baik di antara sesama anggota kelompok. 5. Produktivitas anggota kelompok menjadi meningkat. 6. Dapat mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Dan yang keenam, dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Selanjutnya ada ciri dinamika sosial. Yang pertama, adanya motif yang sama antara individu satu dengan lainnya sehingga dapat menyertai atau kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, muncul akibat-akibat interaksi yang berlainan antara satu individu dengan lainnya karena timbul rasa ketergantungan, rasa dan kecekapan individu yang terlambat. Yang ketiga, memiliki bentuk struktur atau organisasi kelompok dan penugasan yang jelas dan terdiri dari beberapa peran serta kedudukannya masing-masing. Yang keempat, muncul peneguhan norma perilaku anggota kelompok yang kemudian mengatur sebuah interaksi di suatu kegiatan atau aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada faktor dinamika sosial.
Yang pertama ada faktor internal. Contohnya munculnya konflik antara anggota kelompok, munculnya selisihan paham dalam kelompok sosial yang mempengaruhi keberadaan individu tersebut dalam kelompok sosial tertentu, perbedaan kepentingan antara anggota kelompok yang tidak memiliki kesamaan dan kesepahaman, perubahan struktur kelompok sosial yang disebabkan oleh adanya dorongan dari luar, dan adanya pergantian anggota kelompok yang disebabkan adanya guncangan yang berkaitan dengan kedudukan anggota kelompok tersebut. Yang kedua ada faktor eksternal, contohnya adanya perubahan situasi sosial yang terjadi akibat proses industrialisasi yang dapat menggeser pola hubungan serta bentuk nilai-nilai dalam kelompok tertentu. Kedua adanya perubahan situasi ekonomi yang dapat mengakibatkan pergeseran hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, dan adanya perubahan situasi politik dengan pergantian dalam elit penguasa dapat mendorong perubahan kebijakan pada kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir ada syarat-syarat dinamika sosial. Yang pertama, mempunyai struktur sosial. Yang kedua, mempunyai norma dan kaidah yang mengatur hubungan. Yang ketiga, punya pola perilaku. Dan yang keempat, punya season tertentu dalam selalu berproses.